Halo, halo tes. Mudah-mudahan suara saya kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Learning by Doing bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kita akan melanjutkan lagi terkait dengan matematika komputasi ya. Di sini kita akan melanjutkan masih di masih di modul 1, yaitu masuk ke bab kedua gitu ya, yaitu bentuk aljabar boolean dan aplikasi di flowchart. Nah, sebelum kita ulik bentuk aljabar boolean dan aplikasi di flowchart itu seperti apa, setidaknya kita tahu sedikit gitu ya tentang aljabar itu apa gitu ya, karena mungkin ada beberapa dari kita yang memang lupa gitu ya terkait dengan aljabar gitu. Jadi di matematika itu kan ada yang namanya aljabar, ada yang namanya apa lagi ya? Banyaklah ibaratnya, salah satunya aljabar. Nah, aljabar ini secara sederhana itu di dalam matematika adalah cara menyelesaikan masalah di mana salah satu angka itu tidak diketahui gitu ya. Salah satu angkanya itu tidak diketahui. Jadi kita menggunakan simbol itu biasanya huruf seperti X, Y, atau A gitu ya, untuk mewakili angka yang tidak diketahui itu gitu. Jadi intinya si aljabar di dalam matematika ini tujuan utamanya itu adalah menemukan nilai dari simbol tersebut. Sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Intinya menemukan sebuah nilai pada simbol. Nah, contoh misalkan aljabar murni yang simpel misalkan gitu ya. Misalkan contoh kita punya sekotak donat nih. Kita punya sekotak donat. Ntar ini saya mau kasih dulu ini. Oke. Misalkan kita mempunyai satu kotak donat gitu ya. Satu kotak donat. Lalu kita ambil misalkan ambil 3 donat gitu ya. Kita ambil 3 donat. Misalkan di sini kita ambil 3 donat gitu ya. Kita ambil 3 donat. Lalu sisanya itu adalah 5 gitu ya. Ini sorry agak jelek, nah pokoknya intinya gitulah. Jadi kita mempunyai sekotak donat, lalu kita ambil 3 donat gitu ya. Lalu sisanya 3. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, kita punya sekotak donat. Lalu kita tahu setelah kita ambil 3 donat, itu sisanya adalah 5 donat gitu ya. Sisanya 5 donat. Nah, pertanyaannya itu berapakah donat awalnya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, X gini ya, X kalau dalam aljabar gitu ya, menuliskannya X min 3 sama dengan 5 gitu kan. Ini mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Jadi kalau misalkan saya salah, mohon dikoreksi. Jadi ibaratnya kita mengambil apa ya, ibaratnya si X ini adalah jumlah donat awal yang memang kita tidak ketahui. Lalu si aljabar ini membantu kita mencari nilai X-nya nih, mencari nilai X dengan memindahkan gitu ya, memindahkan 3 ini kalau nggak salah ya, dengan memindahkan 3 ini ke sisi bagian kanan, tetapi menjadi plus, jadi gini, nah plus 3 gitu ya, ini jadi kita coret gitu. Nah, maka X ini adalah sama dengan berapa? 8 gitu ya. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Kalau yang seperti ini gitu ya. Jadi intinya yang seperti itulah. Kalau untuk aljabar, jadi kita bisa mencari nilai gitu ya, atau menemukan nilai dari simbol gitu. Jadi isi donat awalnya itu adalah 8. Jadi itu inti dari si aljabar itu sendiri. Nah, selanjutnya terus perbedaannya apa dengan dengan analogi aljabar di dalam sebuah komputasi gitu ya, atau sebuah komputer. Nah, contoh misalkan kita sedang memesan ojek online gitu ya.
Nah, kalau di aljabar murni yang di matematika itu seperti rumus tarif dasarnya. Misalkan total biaya itu sama dengan jarak dikali harga per kilometer, misalkan gitu ya. Jarak dikali harga per kilometer ditambah biaya jasa. Nah, di sini berarti total biaya dan jarak adalah sebuah variabel gitu. Nah, ini saya bisa tulis nggak di sini ya? Nah, misalkan di sini ada total biaya gitu ya. Ini saya singkat aja. Total biaya gitu sama dengan gitu kan. Jarak J gitu ya, jarak dikali gitu. Jarak dikali harga per kilometer gitu ya, per km. Nah, gitu. Ditambah gitu kan, ditambah biaya jasa. Biaya jasa gini. Nah, biaya jasa. Nah, pada aljabar komputasi atau aljabar boolean adalah logika yes or no gitu ya, ya atau tidak, atau true or false yang digunakan aplikasi untuk mengambil keputusan. Jadi intinya kalau misalkan di aljabar matematika atau aljabar murni, dia kan rumusnya seperti ini gitu ya. Jika ingin mendapatkan total biaya itu sama dengan jarak dikali harga per kilometer. Misalnya 1 kilometernya 2.000 gitu. Ditambah biaya jasa gitu. Jadi total biaya dan jarak adalah sebuah variabel gitu ya. Ini adalah variabel, total biaya dan jarak pun adalah sebuah variabel. Nah, lalu kita sangkut pautkan ke dalam sebuah aljabar komputasi. Untuk apa? Untuk digunakan pada aplikasi si ojek online ini nih. Gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil keputusan gitu ya. Analoginya contoh misalkan aplikasi akan memberikan promo gitu ya jika kondisi terpenuhi gitu ya. Kondisi tertentu terpenuhi, misalkan yang tadi ini. Misalnya aturannya misalkan kita dapat diskon jika A gitu ya. Jika A gimana ya? A gini ya. A itu misalkan kita adalah pengguna baru gitu ya. Pengguna baru gini ya, PB. Pengguna baru. Dan B gini. Ini kondisi atau condition, dan B itu tujuan lebih dari 5 km, lebih dari 5 gitu ya, lebih dari 5. Nah, pokoknya aturannya kalau kita pengguna baru dan tujuannya lebih dari 5 km, maka pengambilan keputusan true or false untuk mendapatkan promo itu di handle gitu ya, di handle oleh si aljabar komputasi ini. Meskipun pada dasarnya aljabar komputasi ini itu melihat dari skema atau mekanisme dari si aljabar murni ini gitu ya, aljabar murni ini gitu. Nah, jadi itu seperti analoginya seperti itu. Nah, misalkan A nih, contoh A itu pengguna baru dan B itu jarak jauh adalah sebuah variabelnya gitu ya. Ini adalah variabel gitu ya. Variabel Pi adalah sebuah variabelnya. Nah, kalau tadi kan variabelnya itu adalah tinggi total biaya gitu ya, dan jarak. Nah, kalau di sini berarti variabelnya adalah pengguna baru dan jarak jauhnya gitu ya, yang B-nya ini nih, lebih dari 5 km itu adalah sebuah jarak. Jadi jika kita adalah pengguna baru, maka A-nya true gitu ya, tapi tujuan kita dekat, jadi B-nya itu adalah false, maka ekspresi A dan B akan menjadi true dan false kan gitu. True dan false yang hasilnya adalah salah. Jadi kita tidak dapat promo. Intinya seperti yang kemarin gitu ya. Jadi ini adalah logika and, or, dan not gitu. Intinya seperti itulah kalau untuk aljabar analogi aljabar murni dengan aljabar boolean
di dalam sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan coba ke ke implementasi dari aljabar boolean ini. Nah, sebenarnya aljabar boolean ini itu menggunakan variabel ya, yang tadi gitu, seperti A, B, C, bisa X, bisa N dan lain sebagainya gitu ya, terserah kalian gitu. Yang mewakili kondisi true atau false gitu ya. True atau false untuk membentuk ekspresi logika yang lebih kompleks. Ini adalah dasar dari bagaimana alur program dapat dikendalikan. Seperti yang tadi ya, pengambilan keputusan apakah kita dapat diskon, apakah kita dapat gratis ongkir, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu diambil dari dihandle oleh aljabar boolean yang dimana merepresentasikan dari aljabar si matematika itu sendiri. Nah, jadi pada sebuah aplikasi, aljabar boolean itu menjadi mesin gitu ya, menjadi mesin di balik diagram flowchart dan struktur control flow seperti if, else if, dan else gitu ya di dalam sebuah kode. Nah, jadi intinya seperti itu untuk membentuk ekspresi logika yang lebih kompleks gitu ya, lalu untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya berdasarkan dari variabel-variabel yang ada. Selanjutnya misalkan kita mempunyai sebuah studi kasus. Nah, studi kasusnya ini adalah menentukan kelulusan siswa. Nah, contoh misalkan di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi kelulusan itu nilai ujian. Nah, ini nilai ujian ini si variabelnya kita tulis nilai underscore ujian itu harus di atas 75 ini ya. Harus di atas 75 dan berarti ini ada operator N gitu ya. Tingkat kehadiran, nanti variabelnya adalah kehadiran, itu harus di atas 80%. Nah, jadi kalau kita analogikan, kalau misalkan nilainya 80, tetapi kehadirannya 70, maka tetap false atau tidak lulus gitu ya. Lalu aljabar boolean itu kalau misalkan lulus, itu nilai ujian itu harus di atas 75 gitu ya. Dan kehadirannya itu harus di atas 80 atau minimal 80 gitu. Nah, nanti implementasi di flowchartnya itu adalah mulai, lalu adalah input nilai ujian dan kehadiran, lalu di sini kita akan menambahkan decision atau belah ketupat gitu ya. Apakah nilai ujian itu lebih dari 75 dan kehadiran itu lebih dari 80 gitu ya. Nah, cabang ya itu, atau kalau misalkan ya itu cetak lulus, kalau misalkan tidak itu cetak tidak lulus, lalu nanti selesai. Nah, jadi kita akan coba bikin seperti itu pada sebuah studi kasus gitu ya, pada sebuah studi kasus. Oke, selanjutnya sebentar, ini kayaknya ada yang kurang nih. Oh ya, jadi untuk yang ini, bab yang ini itu sebenarnya masih di modul gitu ya, masih di modul 1 gitu ya, masih di modul 1 yang dimana kita mengimplementasikan dari si bentuk aljabar itu sendiri gitu ya. Jadi aljabar boolean ini masuk ke dalam modul 1, yaitu ini ya, logika dan dasar komputasi. Kemarin kan kita sudah membahas tentang konsep logika matematika, ada and or not gitu ya. Lalu kita implementasikan dalam boolean logic di pemrograman. Lalu selanjutnya kita belajar yang namanya bentuk aljabar boolean, yaitu aplikasi di flowchart dan contour flow. Nanti selanjutnya kita akan coba merepresentasikan bilangan yang dimana ada biner, oktal, dan heksadesimal, lalu kita akan konversi ke desimal. Dan terakhir ada proyek mini, yaitu membuat program sederhana konversi bilangan di Python. Oke, selanjutnya ini kita ke sini, kita akan coba gitu ya, implementasi di control flow-nya gitu di sini. Teman-teman boleh masuk ke Python compiler interpreter gitu ya. Di sini saya menggunakan platform programiz.com. Lalu Python Programming Online Compiler. Oke, di sini kita akan coba
bikin sebuah variabel. Yang pertama adalah nilai ujian gini. Sama seperti yang ada di sini gitu ya. Mana barusan? Nah, di sini nilai ujian gitu ya. Nilai ujian itu sama dengan 85. Lalu kehadiran itu harus misalkan kehadiran itu 90 gitu ya. Jadi ibaratnya ada satu siswa yang nilai ujiannya itu 85 dan kehadiran 90, maka ini pasti akan lulus gitu ya. Nah, caranya kita menggunakan sebuah if gitu ya. If nilai ujian itu lebih dari 75, kita bikin sebuah function n gini. Karena ada dua variabel, kehadiran itu lebih dari 80. Nah, ini kita bikin sebuah function. Lalu kita akan print gini ya. Print misalkan selamat kamu lulus ini. Oke. Else gini ya. Else titik 2. Oke, ini salah print dulu. Print maaf gini ya. Maaf, kamu harus mengulang. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ini, coba saya perbesar, bisa nggak? Nah, jadi kalau kita run, maka hasilnya adalah selamat kamu lulus. Kenapa? Karena if, kita menggunakan sebuah if, jika nilai ujian itu lebih dari 75 dan kehadiran lebih dari 80, maka print selamat kamu lulus. Atau else print maaf kamu harus mengulang. Jadi ibaratnya kalau misalkan nilai dari kedua variabel tidak memenuhi syarat yang ini gitu ya, maka tidak lulus. Contoh misalkan di sini saya 10, kehadiran 20. Kita run, maka dia masuknya ke else gini ya. Maka dia masuknya ke dalam else ini. Kita run. Nah, maaf kamu harus mengulang. Seperti itu ya teman-teman terkait dengan contoh studi kasus sederhana. Gitu. Sekarang kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, kita akan masuk ke seri latihan. Jadi kita akan coba membuat lagi seri ini adalah seri latihan ya. Kalau tadi kan studi kasus sederhana, kalau ini seri latihan flowchart dan control flow. Nah, di sini ntar saya tambahin ini lagi. Oke. Buatlah sebuah flowchart sederhana dan potongan kode Python if, else if, dan else untuk sebuah sistem lampu otomatis. Jadi kita akan coba membuat aplikasi sederhana untuk menyalakan lampu otomatis gitu ya. Dengan aturannya itu sebagai berikut ya. Di sini ada 3. Yang pertama itu jika intensitas cahaya di bawah 100 dan tidak ada gerakan, maka lampu akan mati. Oke, di sini ada 3 statement. Kalau misalkan intensitas cahaya di bawah 100 dan tidak ada gerakan yang terdeteksi, maka lampu mati. Jika intensitas cahaya di bawah 100 dan ada gerakan, maka lampu menyala. Berarti ini 1 gitu ya, ini 1 0. Lalu jika intensitas cahaya di atas 100, ini di atas 100, maka lampu selalu mati. Ini tidak peduli ada gerakan atau tidak gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama ada variabel intensitas underscore cahaya dengan tipe datanya adalah integer. Lalu yang keduanya adalah ada gerakan, tipe datanya adalah boolean, seperti itu ya. Coba kita akan bikin seperti ini. Oke, teman-teman silahkan masuk lagi ke mana tadi? Masuk lagi ke ke sini. Nah, ini kita clear. Ini kita hapus saja. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah function dulu ya, menggunakan def gini.
Misalkan cek lampu gini ya, cek lampu. Misalkan intensitas cahaya gitu, intensitas cahaya, dan satu lagi apa tadi ya? Ada gerakan. Oke, ada gerakan gini. Lalu selanjutnya di sini kita akan bikin bikin kayak sebuah note gitu ya. Nah, gini. Namanya adalah misalkan logika gini ya. Logika sistem lampu otomatis. Kayak kita bikin Kita bikin teks gitu ya nanti untuk printnya. Selanjutnya kita akan bikin untuk cek kondisinya gini ya. Cek kondisi lampu ini ya saat menyala gini ya. Misalkan kita buat sebuah if jika intensitas gini ya, intensitas cahaya itu kurang dari 100 dan ada gerakan, itu sama dengan itu true gini ya. Nah, gini, true. Saya perkecil dulu deh. Nah, gini, true. Lalu kita bikin statusnya itu adalah menyala gitu ya, menyala abangku ini. Lalu selanjutnya kita buat untuk untuk semua kondisi gini ya. Semua kondisi lainnya lampu akan mati. Nah, berarti kita membuat else gini. Lalu statusnya adalah mati abangku gini ya. Selanjutnya kita bikin print F gini, intensitas, lalu kurung perawal seperti ini, intensitas cahaya, koma, untuk gerakan gitu ya, untuk gerakannya apakah ada gerakan gitu ya, ada gerakan. Selanjutnya kita bisa seperti ini, status lampu gini ya, status lampu kita kasih status seperti ini. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Coba ini kita jalankan dulu ya. Ini kita akan coba jalankan dulu. Kita run. Nah, kode execution successful. Ini kenapa kosong? Karena kita belum bikin belum bikin contoh pengujiannya ya. Jadi ini kita bikin contoh pengujian. Kita akan buat sebuah contoh pengujian gini ya, contoh pengujian. Yang pertama kita akan print untuk print text gitu ya. Misalkan gimana ya, gini deh, simulasi gini, simulasi lampu. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita akan buat jika kondisi menyala gini. Kondisi menyala berarti cek lampu gini ya. Cek lampu misalkan intensitas cahaya 30. Lalu ada gerakan, itu benar gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah
status lampu menyala gini ya. Status lampunya adalah menyala. Kenapa? Karena intensitasnya itu di bawah gitu ya. Di bawah 100. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan lagi kondisi mati gitu misalkan. Kondisi mati. Gini ya. Kondisi mati. Misalkan cek underscore lampu. Gini, cek underscore lampu misalkan apa ya, 30 false gini ya. Maka hasilnya adalah mati abangku gitu. Terakhir misalkan kondisi mati juga di sini, tetapi kondisi matinya terang atau tidak peduli gitu ya, tidak peduli ada gerakan gini, tidak peduli ada gerakan. Kita cek lampu misalkan 150 gitu ya, di atas 150 terus nilainya adalah true gini ya, maka hasilnya adalah mati juga gitu teman-teman. Jadi di sini kita sudah melakukan pengujian itu dengan merepresentasikan pada sebuah definite gitu ya, atau function, di mana function ini ada dua, ada intensitas cahaya dan ada gerakan. Sebenarnya ini tetap kita analoginya adalah aljabar boolean gitu ya, karena di sini ada true or false dan penambahan yaitu if else gitu ya, penambahan if else. Jadi ibaratnya jika intensitas cahaya itu kurang dari 100 dan ada gerakannya itu true misalkan gitu ya, statusnya akan menyala. Kita cek di sini. Nah, intensitas cahaya yang mana? Yang ini yang pertama ya, 30. Nah, kira-kira intensitas cahaya kalau pengen nyala itu kan harus di bawah 100 gitu ya. Kalau 30 itu berarti kan di bawah 100, maka ini pasti nyala. Selama kondisi keduanya itu harus true gitu ya di sini. Karena kondisi keduanya adalah true, maka statusnya adalah menyala gitu. Kalau yang ini yang mati misalkan meskipun intensitas cahayanya di bawah 100 tapi kondisi keduanya ini gerakannya adalah false gitu ya, atau tidak ada gerakan, maka dia akan mati gitu ya, lampunya akan mati. Lalu yang terakhir itu adalah kondisi di mana ada gerakan, mau tidak ada gerakan tetap akan mati gitu ya, jika di atas gitu ya, jika di atas 100 gitu ya, jika di atas 100 nih intensitas cahaya kan 150 gitu ya, meskipun ada gerakan tetap dia akan mati. Nah teman-teman, seperti itu paling implementasi dari aljabar pada sebuah komputasi gitu ya, atau aljabar boolean. Nah tetap kita mencari nilai kodenya gitu ya, misalkan x, misalkan nilai x, nilai y. Kalau di sini kan nilainya adalah nilai variabel gitu ya, nilai variabel atau nilai kondisi pertamanya seperti apa, kondisi keduanya seperti apa gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kalau misalkan teman-teman sudah paham, silakan coba bikin studi kasus sendiri dan implementasikan dengan menggunakan aljabar boolean. Mungkin itu aja dari saya. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya ya, masih di modul 1 yaitu representasi bilangan biner, oktal, heksadesimal. Lalu kita akan konversi ke dalam desimal. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. See you next time and thank you.